Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Budi Ramadan. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai pelanggaran kode etik tingkat sedang. Pelanggaran kode etik tingkat sedang. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai kode etik terlebih dahulu. Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesinya. Praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai pelanggaran tingkat sedang tersebut. Pelanggaran tingkat sedang itu ialah tindakan yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi karena kelalaian dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu yang akan saya sebutkan ini, yaitu ilmuwan psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, maupun pihak-pihak terkait dan masyarakat umumnya. Kalau mungkin yang mengalami kerugiannya kemungkinan lebih banyak pengguna jasanya, atau bisa kita sebut juga sebagai klien. Kemungkinan besar yang banyak mengalami kerugian adalah klien. Mungkin saya akan menayangkan contoh dari pelanggaran kode etik tingkat sedang ini. Akan saya tayangkan langsung aja di videonya. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Apakah suara saya sudah kedengeran? Waalaikumsalam. Udah Mas, suara saya udah kedengaran juga kan? Oh, Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin kan banyak nih pengen konsultasi nih. Nah, silakan lah cerita. Mau cerita apa, mau konsultasi apa, silakan. Jadi gini Mas, saya dulu tuh pernah ngalamin kecelakaan kan. Terus kayak saya jadi takut aja gitu naik motor lagi. Saya dulu kecelakaan, terus saya ngerasa naik motor sendiri tuh kayak takut aja gitu. Saya ngalamin ketakutan berlebih dan saya ngerasa kayak hal ini tuh kayak harus diatasi gitu. Jadi saya putuskan buat ke psikolog. Terus Mbak, gimana? Ya, terus kan saya waktu kecelakaan itu bareng sama teman saya kan, tapi tuh teman saya kayak nggak terselamatkan gitu. Akhirnya saya ngerasa bersalah dan tiap malam tuh saya ngerasa kayak dihantui rasa takut gitu. Saya sering insomnia, saya sering self harassment gitu. Jadi kayak ini tuh benar-benar berakibat fatal gitu buat saya. Jadi saya nggak mau kayak gini. Saya sih dulu pernah ke psikolog lain gitu, tapi kayak nggak terselesaikan gitu masalahnya. Akhirnya saya putusin buat ke psikolog lain lagi gitu. Saya harap sih di sini saya bisa mengatasi masalah saya gitu. Oh, begitu Mbak. Oh ya udah, saran dari saya yang penting Mbaknya harus sabar, harus semangat ya Mbak. Nah, mungkin itu aja sih saran dari saya. Ini faktur tagihannya saya share screen ya Mbak. Nah, ini faktur tagihannya Psikologi Cemerlang dengan alamat di atas, nama Mbak Novela Reswati, tempat tanggal lahir 10 Juni 2002, lahir di Kota Semarang, pekerjaan saat ini mahasiswa, maksud saya mahasiswi, pelayanan yang diinginkan yaitu konsultasi dengan psikolog yang melayani saya sendiri yaitu Sukudoto Kudwal Manapar MPSI Psikolog dengan total biaya Rp500.000 Mbak. Nah, saya harap untuk segera dilunasin Mbak. Terima kasih. Ini udah Mas, ini aja. Iya, gini aja Mbak. Ya udah. Kok dimatiin? Ya, bagaimana teman-teman videonya? Lumayan seru ya. Dapat saya simpulkan dari contoh video tadi, emang sewajarnya sudah kalian seharusnya langsung melaporkan psikolog tersebut, apalagi dirasa telah membuat kerugian terhadap dirinya, dengan cara mungkin bisa menghubungi majelis, langsung saja memberitahukan apa keluhan
yang dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog tadi langsung dilaporkan ke majelis agar ditindaklanjuti. Mungkin kesimpulan dari video tadi, setelah saya menonton, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog tersebut. Pelanggaran yang dilakukan antara lain, psikolog tersebut sepertinya tidak menjelaskan tentang hak-hak sang klien sebelum konsultasi tersebut dimulai. Lalu psikolog juga tidak menjelaskan mengenai biaya atau batasan sebelum konsultasi dimulai. Dan juga psikolog tersebut berperilaku tidak peduli, kemudian tidak memberikan masukan yang baik terhadap masalah yang klien ceritakan tadi. Pelanggaran yang terjadi dalam video tersebut, setelah saya baca-baca di pedoman, psikolog tersebut masuk ke dalam pelanggaran tingkat sedang, yaitu melanggar pasal 33 ayat 1 mengenai penjelasan singkat atau debriefing, dan juga pada pasal 51 ayat 1 mengenai penjelasan biaya dan batasan. Oleh karena itu, menurut saya, psikolog tersebut harus mendapatkan sanksi untuk meminta maaf secara terbuka kepada klien tersebut dan juga melakukan pengembalian biaya sesuai dengan biaya yang tadi. Ya, mungkin ada baiknya sebelum melakukan konsultasi terhadap psikolog maupun melakukan konsultasi, sebaiknya kita melakukan cross check terlebih dahulu terhadap psikolognya, apakah kompeten atau tidak, melihat tempatnya apakah sesuai, dan juga kita sebagai psikolog juga sebaiknya harus lebih mengkaji diri, menghormati hak-hak dari klien tersebut, jangan seenaknya gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.